Sekarang kita coba melihat sepintas fungsi kuadrat. Nah, misalkan A, B, dan C adalah bilangan real, tetapi A tidak boleh 0. Maka fungsi kuadrat bentuk inputnya adalah fx sama dengan ax kuadrat dan bx ditambah c. Nah, apabila A sama dengan 0, berarti jadi fx sama dengan bx ditambah c, dan menjadi fungsi linear, nanti garis lurus. Jadi syarat supaya ini adalah fungsi kuadrat berarti koefisien x kuadratnya tidak boleh 0. Nah, contoh-contoh daripada fungsi kuadrat, nah seperti ini. Nah, di sini A sama dengan 1, B sama dengan 0, C-nya dengan 1, A sama dengan 2, B sama dengan 6, C-nya 0, A sama dengan 1, B-nya minus 4, C-nya 3, A-nya minus 3, B-nya 4, C-nya minus 3. Pada fungsi kuadrat, ya, ataupun di dalam persamaan kuadrat, B kuadrat kurang 4AC itu disebut dengan diskriminan. Kita simpulkan atau disimpulkan dengan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, untuk membuat sketsa, ya, sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kita lihat dulu titik potong dengan sumbu X. Nah, ini adalah sumbu X. Nah, jadi fungsi kuadrat itu kita lihat pada sumbu X. Nah, grafik fungsi kuadrat kalau kita lihat di sumbu X, yang pertama dia memotong di dua titik berbeda. Yang kedua bisa menyinggung. Yang ketiga sama sekali tidak memotong. Nah, kalau misalkan kita tidak melihat gambar atau sketsa fungsi kuadratnya, maka bisa kita melihat dari diskriminan daripada fungsi parabola itu, atau fungsi kuadrat. Nah, yang pertama, jika diskriminan lebih besar daripada 0, maka parabola itu atau fungsi kuadrat itu memotong sumbu X di dua titik. Kalau menyinggung berarti D sama dengan 0. Kalau tidak memotong, D lebih kecil daripada 0. Nah, di dalam persamaan kuadrat berarti ini adalah mempunyai dua akar yang berbeda. Di sini dia adalah akar kembar, nah di sini adalah mempunyai akar-akar imajiner. Itulah perbedaan antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat. Tetapi sama halnya berdasarkan nilai diskriminan. Nah, ini ada terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas jika lebih besar 0. Jadi koefisien X kuadratnya lebih besar daripada 0 atau positif. Tetapi kalau dia terbuka ke bawah, koefisien X kuadratnya lebih kecil daripada 0. Nah, lalu bagaimana kalau kita melihat dengan titik potong dengan sumbu Y? Jadi yang kita lihat di sini adalah sumbu Y. Nah, yang pertama dia memotong sumbu Y di atas sumbu X. Ini memotong sumbu Y di titik pusat koordinat. Lalu yang ketiga memotong sumbu Y di bawah sumbu X. Nah, kalau dia memotong sumbu Y di atas sumbu X, berarti C lebih besar daripada 0. Kalau
dia melalui titik pusat koordinat, nah berarti C sama dengan 0. Kalau dia memotong sumbu Y di bawah sumbu X, nilai C-nya lebih kecil daripada 0. Sekali lagi, nanti kalau grafiknya seperti ini, C-nya adalah positif, C sama dengan 0, C sama dengan nilai negatif. Nah, titik puncak atau titik balik dan persamaan sumbu simetri. Nah, dari persamaan parabola ini, ya ini bisa kita buat seperti ini, ya kita buat harus paper A ya supaya sama. Jadi kalau kita lalu ini kita buat yang mengkuadratkan sempurna ya. Nah, seperti ini. Ya, sempurna. Jadi harus kita kurangkan dengan B kuadrat per 4A kuadrat seharusnya. Jadi B kuadrat per 4A kuadrat dikalikan A itu berarti menjadi 4A. Lalu tambah C. Nah, lalu ini kita buat penyebutnya sama. Berarti sama-sama dikali 4A. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Parabola ini atau parabola X kuadrat tambah C mempunyai titik puncak atau titik balik ya di min B per 2 min B kuadrat dikurang 4C per 4A. Nah, ini kalau sama dengan 0 ya. Kalau ini sama dengan 0 berarti kita peroleh Y ya sama dengan ini, yaitu yang ini. Berarti kalau ini 0 berarti X sama dengan min B per 2. Nah, min B per 2 dikatakan itu adalah persamaan sumbu simetri. Lalu untuk menentukan dia apakah titik balik minimum atau maksimum, nah, mari kita melihat dari nilai A-nya. Apabila A lebih besar 0, berarti dia terbuka ke atas, berarti adanya titik balik minimum. Tetapi kalau A lebih kecil 0, berarti dia terbuka ke bawah, berarti titik baliknya adalah titik balik maksimum. Nah, lalu menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, itu kita tentukan dulu titik potong dengan sumbu X yang maupun sumbu Y. Lalu kita tentukan titik puncak atau titik balik. Itu dengan melalui persamaan sumbu simetri atau dengan menggunakan rumus titik puncak B per 2A, min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Langkah ketiga, nah, dengan memperoleh titik-titik yang ada pada langkah 1 dan 2, maka boleh kita tarik garis dengan kurva melengkung mulus. Lalu kita perhatikan juga dia terbuka ke atas tanpa dia. Untuk fungsi kuadrat. Nah, apabila fungsi kuadrat memotong sumbu X di dua titik berbeda, ya, maka membuat persamaan fungsi kuadratnya seperti ini ya. Ini sama dengan A dikali X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. Ini titik tadi di sumbu X ya, X1,0 dan X2,0. Nanti untuk menentukan nilai A, diketahui salah satu lagi titik yang lalu grafik fungsi kuadrat jika menyinggung sumbu X ya. Misalkan dia di titik X1,0 serta melalui sebuah titik tertentu, maka parabolanya seperti ini. A dikali X dikurangi 1 kuadrat. Menentukan nilai A nya dari titik
yang satu tadi ya. Nah, lalu grafik fungsi kuadrat melalui titik puncak. Ya. Kita misalkan XP, YP. Maka persamaannya A bukan kurung X dikurangi XP kuadrat ditambah YP. Lalu nanti ini kita substitusi. Nah, untuk menentukan nilai A, maka akan kita substitusi nilai X dan Y, ya, yaitu titik yang dilalui oleh parabola tadi. Itu yang lain ya, berarti ada titik puncak dan titik lain. Nah, apabila fungsi kuadrat melalui titik sembarang, maka fungsi kuadratnya menjadi Y sama dengan AX kuadrat ditambah B tambah C, di mana A, B, C akan kita peroleh melalui ketiga titik ini, yaitu dengan substitusi ke sini, sehingga akan kita peroleh persamaan linear 3 variabel ya, SPLTV, persamaan linear 3 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel. Maka dengan cara eliminasi akan kita peroleh nilai A, C. Demikian sekilas tentang fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.